Halo, kita akan belajar gejala alam biotik dan abiotik. Untuk SMK, tingkat SMK pertama, terutama jurusan bisnis dan manajemen ya, di sini akan dibahas bab pertama yaitu biotik dan abiotik. Nah, pada bab ini, pertama yang harus kita ketahui adalah pengertiannya. Apa itu biotik? Kemudian apa itu abiotik? Nah, kalau kita udah tahu biotik, pasti kita akan mengetahui apa itu abiotik. Pertama, biotik di sini sudah dijelaskan bahwa adanya ini gejala alam karena adanya hubungan antar makhluk hidup yang perlu kita garis bawahi. Di sini ada yang namanya antar makhluk hidup. Jadi semua komponen yang berinteraksi, semua komponen makhluk hidup maksudnya disebut komponen biotik. Kemudian abiotik karena di sini ada A ya, jadi namanya A itu berarti kebalikan dari biotik. Di sini ada komponen yang tidak hidup, semua komponen yang tidak hidup yang ada di alam, kemudian sebagai tempat hidupnya organisme atau sebagai tempat hidupnya makhluk hidup tadi. Jadi biotik itu hidup dalam lingkungan abiotik dan biotik. Jadi misalnya di alam ada batu, ada sungai, kemudian tanah, itu merupakan komponen abiotik. Sedangkan rerumputan, kemudian serangga, tikus, kucing, itu komponen dari biotiknya sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya, komponen biotik tadi sudah kita ketahui, seluruh makhluk hidup. Jadi komponen biotik di sini semua yang hidup saya sebutkan tadi ya, di awal ada rerumputan, kemudian ada tikus, ada ikan misalnya. Jadi ikan di sungai, kemudian sapi di sawah, ayam, serangga di hutan, itu semua contoh dari komponen biotik di bagian hewan. Kemudian tumbuhan misalnya di sawah ada padi, kemudian di tanam kebun kita ada mangga, taman rumah ada anggrek, kemudian ada yang memelihara kaktus buat hiasan, itu juga komponen biotik. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Karena komponen biotik itu merupakan makhluk hidup, jadi ada beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan komponen yang tidak hidup. Di sini pertama ada yang namanya tumbuh. Tumbuh di sini bertambah besar atau bertambah selnya ya. Misalnya dari bayi makan yang banyak kemudian jadi tambah gemuk, atau anak yang SD kemudian dia bertambah tinggi saat SMP, itu dinamakan tumbuh. Atau kalau daun ya, daun yang dulunya kecil kemudian membesar, itu disebut tumbuh. Kedua, berkembang. Berkembang itu bertambah fungsi. Jadi yang dinamakan tumbuh itu bertambah besar, kalau berkembang bertambah fungsi. Misalnya kalau manusia dulu masih TK belum bisa menulis, kemudian TK besar menuju SD sudah bisa menulis. Jadi bertambah fungsi akalnya. Kalau di tanaman misalnya dulu masih tunas, kemudian akan tumbuh daun, tumbuh bunga, tumbuh buah, itu berkembang. Jadi berkembang itu fungsinya akan lebih kompleks. Yang kedua ada yang dinamakan gerak. Gerak, kalau kita ketahui kita sendiri bisa bergerak ya. Jadi yang namanya gerak pasti itu makhluk hidup. Jadi kalau tumbuhan geraknya itu misalnya bertumbuh ya, jadi tambah besar itu akan bergerak. Atau misalnya ada matahari dari timur, terlalu sering dapat matahari dari timur, maka tumbuhannya akan bergerak ke arah timur. Kalau sapi itu ya biasa bergerak di sawah. Jadi yang bergerak itu membedakan dengan ciri-ciri makhluk tak hidup, itu gerak. Jadi kalau makhluk tak hidup misalnya ada kaca, pasti diam tidak bergerak. Jadi, seperti itu. Kemudian kalau bernafas di sini seperti kita ketahui ya, nafas itu kita akan menghirup karbon dioksida dan akan mengeluarkan kebalik. Jadi kalau bernafas itu kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi itu yang dinamakan bernafas. Kemudian yang selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak itu kalau kita jelaskan berarti bertambah banyak ya. Dari dulunya misalnya cuma ada 2 orang ya, jadi misal ada 2 sapi dalam kandang, ada betina dan ada jantan. Kemudian karena ada itu ya berkembang biak, jadi ada anaknya lagi misalnya tambah banyak, berkembang biak lagi, akhirnya dalam satu koloni itu nanti akan jadi yang namanya populasi sapi, jadi bertambah banyak, itu berkembang biak. Selanjutnya ada yang namanya peka terhadap rangsang atau irritabilitas nama lainnya. Jadi peka itu misalnya ada rangsangan dari luar, kalau kita melihat
sinar matahari pasti akan merasa silau. Rangsangannya kita akan peka dengan menutup mata atau menutup dengan tangan ya. Kemudian kalau misalnya ada panas, tangan kita akan menghindar kalau kena panas ya. Kemudian panasnya maksudnya lagi ini masak air, kemudian tangan kita kena pancinya itu panas, kita akan langsung menarik tangan. Nah, di situ contohnya kalau tumbuhan ada yang namanya tanaman putri malu. Tanaman putri malu di sini sering kalau disentuh pasti akan menguncup lagi, itu juga peka terhadap rangsang. Selanjutnya, contoh dari gejala alam biotik. Jadi gejala alam itu maksudnya semua kejadian alam yang bersangkutan dengan makhluk hidup. Jadi kalau tadi sudah dipelajari komponennya, sekarang gejala alamnya. Contohnya ada beberapa. Contoh pertama di sini, hama tanaman. Hama tanaman yang merajalela. Misalnya kalau kalian punya kebun mangga, kemudian banyak benalunya di situ, hama tanamannya banyak sekali. Di situ gejala alam biotik dan merugikan ya. Selanjutnya, penyebaran virus. Ada dua di sini, penyebaran virus flu burung dan penyebaran virus HIV. Jadi yang namanya penyebaran virus itu disebut, bukan disebut ya, salah satu contoh dari gejala alam biotik, karena memang banyak sekali virus-virus yang ditularkan oleh makhluk hidup sendiri. Jadi misalnya flu burung bisa dari burung ya, jadi burung kemudian interaksi dengan manusia, itu bisa kitanya atau manusianya itu akan terkena virus flu burung. Virus HIV juga bisa ditularkan antar manusia, jadi manusia juga merupakan komponen biotik. Dan sekarang yang masih benar-benar menjadi pandemi itu ya ada virus corona, atau sampai jadi ini ya, corona virus disease 2019 atau COVID-19 itu merupakan salah satu gejala alam biotik juga, karena memang wabah yang menyerang atau mengganggu makhluk hidup, terutama manusia. Kemudian ada populasi enceng gondok yang membludak. Jadi enceng gondok di sini itu sama dengan hama tanaman. Bedanya kalau di sini hamanya ada di kali atau sungai. Di sini semakin banyak akan mendangkalkan si sungainya sendiri. Kemudian ada yang namanya kepunahan spesies langka. Itulah gejala alam biotik di sini. Spesies langka sering diburu oleh manusia sendiri, atau mereka sudah kesusahan untuk mencari makan, atau habitatnya sudah tidak layak lagi, di sini akan terjadi kepunahan. Nah, kita masuk ke selanjutnya, ada yang namanya komponen abiotik. Tadi kalau komponen biotik itu komponen makhluk hidup, di sini makhluk yang tidak hidup. Di sini saya berikan contoh 8. Masih banyak sebenarnya. Ada tanah, air, udara, iklim, suhu, batuan, topografi, dan kelembapan. Jadi semua yang ada di sini ini merupakan komponen-komponen yang mendukung ekosistem atau mendukung alam. Jadi hutan, misalnya di hutan ada tanah, ada air, ada udara, ada iklim, ada suhunya, kemudian batuan, ada topografi, di situ jelas ya di mana, kemudian dan kelembapan sendiri. Jadi komponen-komponen ini yang ada mendukung hidupnya si makhluk hidup tadi. Jadi makhluk hidup tinggal di komponen abiotik. Selanjutnya sifatnya. Di sini ada wujud. Wujud sendiri bisa kita lihat ya. Ada wujudnya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Tanah sendiri wujudnya ada yang padat. Kemudian kalau jadi lumpur itu akan bercampur dengan cair. Itu ya wujud. Kemudian warnanya juga jelas. Tanah berwarna coklat, atau misalnya air berwarna keruh karena tercampur dengan tanah, air yang jernih dari mata air. Kemudian bau sendiri sama seperti air. Kalau misalnya air dalam keadaan bagus, dia tidak akan berbau apapun. Tapi kalau sudah masuk sungai, kemudian tercemar dengan limbah pabrik atau limbah batik, dia akan baunya menyengat. Yang keempat ada rasa. Rasa itu relatif ya, biasanya misalnya garam itu sendiri ada rasanya asin, kemudian kertas mungkin ya, atau daun ada yang merasakan seperti apa, getah dengan berasa pahit, jadi ada rasanya di sini. Ukuran di sini maksudnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang gitu ya ukuran. Yang terakhir ada bentuk dan tekstur. Untuk bentuk sendiri di sini misalnya untuk batuan ya, batuan bentuknya tak beraturan, kemudian untuk pasir itu
serbuk ya. Kemudian teksturnya kalau misalnya kita sentuh, misalnya batuan ada yang halus, ada yang kasar, kemudian lumpur ya misalnya, itu teksturnya juga bisa dirasakan sendiri. Jadi itu sifat komponen abiotik. Yang terakhir di sini ada yang namanya gejala alam abiotik. Saya contohkan 5 saja. Gejala alam abiotik itu merupakan gejala alam yang melibatkan dari komponen tak hidup. Pertama, misalnya gunung meletus. Nah, gunung meletus di sini kan disebabkan oleh lahar ya, yang keluarnya magma dari gunung itu akan meletus. Jadi, tidak ada komponen biologi atau komponen biotik yang ikut campur, semuanya abiotik. Kemudian tsunami di sini terjadi di laut. Jadi semuanya karena ada gempa di bawah, kemudian ada lonjakan air sampai ke darat, itu disebut tsunami. Hujan juga termasuk gejala alam abiotik, gempa dan angin. Nah, sekian atau sekilas ada materi biotik dan abiotik yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan mengulas materi lagi, kita akan belajar lagi. Jadi ada beberapa mungkin yang bisa ditanyakan atau beberapa yang kita bahas lagi dan akan kita ujikan nanti. Jadi